Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidin dari kelas harian C dengan NIM 103233099 akan membahas tentang sejarah HAM. HAM sendiri di Indonesia tidak muncul begitu saja. Sejak zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai penindasan yang melanggar hak dasar mereka, seperti kebebasan hidup, hak atas tanah, dan kebebasan berserikat. Misalnya penjajah menerapkan sistem tanam paksa, kerja roti, dan serta melakukan diskriminasi hukum dan penghapusan identitas budaya lokal. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, semangat HAM terlihat pada pembukaan UUD 1945, terutama pada kalimat kemerdekaan adalah hak atas segala bangsa. Namun, dalam isi Undang-Undang Dasar, pelindungan HAM masih terbatas. Meskipun pada pasal-pasal seperti hak atas pekerjaan yang layak, kebebasan berserikat, namun itu tidak cukup untuk melindungi HAM secara menyeluruh. Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, meskipun negara mengklaim berdasarkan hukum dan demokrasi, namun praktiknya sering bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Pemerintah sering melakukan tindakan represif seperti membatasi kebebasan media, mengawasi organisasi masyarakat, serta menangkap atau bahkan membunuh aktivis dan lawan politik. Pada saat reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting. Rakyat menuntut perubahan bukan hanya dalam hal demokrasi, tetapi juga dalam penegakan HAM. Pemerintah merespons dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan membentuk Komnas HAM untuk menyelidiki dan memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Indonesia juga telah mengakui beberapa instrumen internasional HAM seperti ICCPR dan ICESCR. Namun, hingga saat ini masih terjadi pelanggaran HAM seperti konflik agraria, kekerasan aparat dalam demonstran, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan impunitas atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tantangan terbesar di Indonesia bukan hanya menciptakan hukum yang baik, tetapi juga bagaimana menegakkannya secara adil dan merata. Yang nomor 2, kita akan membahas tentang hak asasi manusia ke dalam keadilan gender. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang, bukan hanya tentang kebebasan berbicara atau hak hidup, tetapi juga tentang perlakuan hak yang adil terhadap setiap individu, termasuk laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan karena sistem sosial yang patriarki. Mereka sering dibatasi perannya dalam rumah tangga dan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Contoh dari ketidakadilan ini adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan pernikahan usia dini. Perempuan sulit mendapat keadilan dalam kasus-kasus ini karena aparat penegak hukum yang bias gender atau tekanan sosial agar korban tetap diam. Meskipun pemerintah telah membuat regulasi untuk melindungi hak perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan ratifikasi CEDAW, meskipun banyak tantangan dan implementasinya, perempuan yang berani membela haknya sering dianggap melawan budaya, agama, atau peran tradisional mereka. Selain itu, keadilan gender juga berkaitan dengan representasi politik. Perempuan masih sedikit di posisi membuat kebijakan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kehadiran perempuan dalam mengambil keputusan penting agar kebijakan yang dibuat lebih adil, gender, dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok. Jadi semua pembahasan tentang hak asasi manusia tidak lengkap tanpa pertimbangan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender. Perempuan dan kelompok minoritas gender memiliki hak yang sama, dihargai, dilindungi, dan diberdayakan sesuai dengan prinsip utama hak asasi manusia. Yang nomor 3,
akan membahas tentang negara, agama, dan HAM. Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki agama resmi, tetapi juga bukan negara sekular sepenuhnya. Dalam Pancasila kita mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam Undang-Undang 1945 kebebasan beragama berkeyakinan dijamin dan berkeyakinan berjamin. Namun dalam kenyataannya hubungan antara negara, agama, dan hak asasi manusia seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan. Salah satu masalah utama adalah bagaimana negara menangani perbedaan keyakinan di tengah masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Kadang-kadang negara cenderung memihak norma mayoritas, sehingga minoritas agama atau kelompok yang berbeda seringkali diperlakukan secara tidak adil. Contohnya, kelompok Ahmadiyah dan Syiah seringkali mengalami diskriminasi seperti pembubaran tempat ibadah, persekusi, dan pengusiran. Selain itu, hukum seperti pasal penodaan agama dalam KUHP pasal 156A sering digunakan untuk menghukum orang yang dianggap menyimpang, bahkan jika itu hanya perbedaan tafsir atau ekspresi pribadi. Hal ini mengancam kebebasan berpikir, berbicara, dan beragama yang harusnya dijamin sebagai hak asasi dasar. Contohnya pada kasus Ahok yang dikatakan itu menistakan agama. Lalu konflik antara hak agama dan hak asasi manusia juga muncul dalam kebijakan daerah berbasis syariah atau moralitas keagamaan yang terkadang dapat membatasi hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Misalnya aturan berpakaian atau pelarangan aktivitas tertentu bisa berdampak diskriminatif dan menimbulkan ketakutan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi negara untuk melindungi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa satu agama atau tafsir keagamaan tertentu tidak mendominasi kebijakan publik. Fungsi negara adalah untuk melindungi semua warga tanpa memandang agama mereka agar bisa hidup dengan aman, bebas, dan bermartabat. Negara juga bisa memisahkan dengan bijak urusan privat, agama, dan kepercayaan, dan urusan publik atau kebijakan negara agar hak asasi manusia tidak terabaikan demi moralitas keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.